Saat liburan, sumber mata air yang dijadikan objek wisata Umbul Ponggok di Klaten, Jawa Tengah menjadi tujuan wisata tak hanya masyarakat sekitar, tapi juga dari luar kota. Dari desa tertinggal yang dulu jadi tempat pemandian hewan ternak, Desa Ponggok bertransformasi menjadi salah satu desa wisata inspiratif di Indonesia. Lalu bagaimana kisah sebuah desa yang kini menghasilkan miliaran rupiah per bulan hanya dengan mengandalkan sumber mata airnya? Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memiliki julukan Kota Seribu Mata Air karena banyaknya sumber mata air yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Masyarakat setempat menyebut mata air sebagai sendang atau umbul. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, setidaknya ada 174 mata air di Kabupaten Klaten. Salah satu yang paling terkenal adalah Umbul Ponggok. Tim Indonesiaku pun mengunjungi Umbul Ponggok yang berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo. Nih temenku, kayaknya nih si Ega juga lagi sama kayak saya deh, salvok, dia ngambilin ikan-ikan yang ada di kolam ini yang berenang bareng sama pengunjung, betul ya nggak sih? Iya, tapi ini ikan tuh buat ngebersihin lumut juga ya, Mbak ya? Jadi salah satu pengendali lumut itu adalah ikan, dan itu pengendali lumut alami yang tidak menimbulkan ekses yang kimiawi maksudnya gitu. Nah kalau pintu air keluar itu dibuka, mereka nggak lepas, Mbah? Dia tidak lepas, karena karakter ikan yang sehat itu dia akan selalu melawan arus atau menuju ke mata air, bukan turun ke bawah. Warga setempat mengubah Umbul Ponggok menjadi destinasi wisata air yang unik, mulai dari latihan menyelam, snorkeling, hingga swafoto di bawah air. Kolam renang alami yang berukuran sekitar 50 kali 25 meter inilah yang sukses menjadikan Desa Ponggok surga wisata air. Dengan debit air yang mengalir bisa mencapai 13.000 per liter per detik, atau setara kebutuhan pengairan sawah terhadap 16.000 hektar lahan. Nah ini ternyata pintu keluar yang mengatur sirkulasi air yang ada di dalam Umbul Ponggok ya Mbah ya. Gitu. Ini deras banget ya kalau dilihat, bisa mencapai 800 liter per detik, dan sederas ini pula yang keluar dari sumber mata air. Dari sini aliran airnya itu mengaliri ke arah perikanan dulu. Jadi masyarakat di sini punya budidaya ikan, ada juga mengalir ke irigasi atau untuk persawahan. Sebenarnya ada banyak sumber mata air di sini selain Umbul Ponggok, yakni Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Ya, desa yang ada sejak zaman Mataram kuno ini memang memiliki sumber mata air yang berlimpah sejak dulu. Secara topografi, wilayah Desa Ponggok memang diapit oleh dua gunung berapi besar, yakni Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Awalnya Umbul Ponggok hanya dimanfaatkan untuk irigasi sawah, namun sumber daya air yang berlimpah akhirnya dijadikan inovasi pengembangan wisata oleh warga dan pemerintah Desa Ponggok. Kalau di akhir pekan kita 1000-an ya, tapi kalau hari biasa di weekday kita berkisar 200 sampai 300-an orang. Kalau di Umbul Ponggok ini nggak rata, ini karena natural. Jadi sekitar 1,5 sampai 3 meter. 1,5 di pinggir aja, kalau 2 sampai 3 meter di tengah sampai di mata air. Keberhasilan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya air membawa Ponggok menjadi desa mandiri. Tak heran, Desa Ponggok kini menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia. Siapa sangka, desa yang kini menawan sebagai kawasan wisata, dulunya merupakan desa termiskin di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 2000-an, Desa Ponggok hanya memiliki pendapatan senilai 17 juta rupiah per tahun. Namun berkat pengelolaan wisata yang efektif, pendapatan desa yang dihuni oleh 1020 kakak ini melonjak drastis. Ya, kini Umbul Ponggok jadi ikon wisata desa dengan penghasilan mencapai 16 miliar per tahun.
saat ini di Ponggok ini per RW ada tempat wisata, Pak. Ya, tempat wisata ini ada yang dikelola BUMDes, ada yang dikelola lembaga usaha produktif milik masyarakat desa. Yang mana dari pengelolaan ini 40% dari pendapatan SHU itu masuk ke PAD desa. Jadi kalau kami merasa kami karena berangkat dari pemberdayaan, otomatis SDM yang kami mengelola dari BUMDes dan LUPMMdes ini memang sebenarnya harus dikelola oleh orang profesional ya, yang mana di bidangnya. Karena kita bergerak di wisata ya, mereka sebenarnya harus dipegang oleh profesional pariwisata. Pengelolaan wisata di Desa Ponggok memang tampak profesional dan semua pendapatan dipastikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Seperti program khusus yang dirancang pemerintah Desa Ponggok, pembayaran BPJS Kesehatan seluruh warga, dan program untuk lansia maupun anak-anak. Namun butuh waktu kurang lebih 10 tahun bagi Desa Ponggok untuk bangkit dari keterpurukan, dimulai dari pemetaan potensi, kebutuhan, dan masalah untuk bahan acuan dalam menyusun perencanaan yang mendapat pendampingan dari mahasiswa. Ya, ini yang menjadi kendala kami memang untuk kita mau mengejar standarisasi di dalam pengelolaan ini, makanya kami bikin program satu rumah satu mahasiswa. Nah, yang mana mahasiswa ini kami harapkan nanti setelah lulus mereka bisa menjadi pengelola yang ada di BUMDes ini. Potret perputaran roda ekonomi di Desa Ponggok bagaikan bumi dan langit dengan desa tetangganya, yakni Desa Majegan. Yang meskipun berbeda kecamatan, namun secara jarak tempuh hanya berkisar 2 km dari Ponggok. Jika musim kemarau tiba, desa ini kerap mengalami kekeringan lahan hingga menyebabkan para petani gagal panen. Keberadaan sumber mata air di sini tak seperti Desa Ponggok. Desa Majegan memiliki jumlah penduduk 2 kali lipat dari Desa Ponggok, sekitar 4.900 jiwa. Rata-rata warga Majegan menggantungkan hidup mereka dari pertanian. Oh gitu. Saya berkeliling desa menemui petani, didampingi Pak Hartono, salah satu kepala dusun yang ada di Desa Majegan. Pertanyaan besar menggantung di benak saya, bagaimana sistem pengairan di sini? Sehari itu sampai jam berapa biasanya? Kalau air di sini kan tidak semelimpah di tetangga, di Ponggok ya Pak? Iya. Nah itu gimana pengairannya Pak? Kalau musim kemarau mungkin susah nggak sih Pak? Ya kalau kemarau itu terpaksa kita mompa kan. Pakai alkon, kalau enggak beli pakai yang pakai mersible gitu. Ini kisaran 5,5 patok. 5,5 patok itu berapa hektar? 1 hektar seperempat. Pak, sumurnya. Ternyata salah saat satunya kemarau ya. kawasan ini sulit Ini air. termasuknya Satu-satunya sumur usaha yang bisa mereka lakukan yang hanyalah bergantung ini udah pada mengalir. pompa air untuk mengairi lahan mereka. Warnanya agak kuning ya Pak. Karena selama ini pengairan sawah di Majegan hanya iya, berasal karena dari dari satu tanah. sumber, yakni Bendungan Wajong. Sumber air yang berjarak 5 km dari Desa Majegan. Bahkan berada di perbatasan antara Klaten dan Boyolali. Oh, kenapa tuh Pak bisa? Karena itulah mereka berubah berupaya warna membuat air, sawah mereka tetap bisa menghasilkan dengan membuat sumur kecil dan memasang pompa air. Masih kok. Nah ini salah satu sumber mata air kecil disebutnya ya Pak. Ada tersebar beberapa spot sumber mata air yang kecil, kurang lebih kedalamannya 45 meter. Tapi menurut Bapak dan warga sini airnya ini agak cenderung bau besi gitu ya. Coba ya Pak, saya agak cium ya. Ya. Oh lengket Pak. Tadi cuma untuk pengairan sawah aja. Oh iya, jadi ini hanya untuk pengairan sawah, kurang lebih untuk cukup 3 hektar ya Pak ya? Bukan untuk air dikonsumsi ya Pak? Tidak boleh. Daerah Majegan terletak di dataran yang lebih tinggi dibanding Ponggok, sehingga sumber air tak berlimpah seperti di kawasan Umbul Ponggok.
meskipun secara wilayah mereka sama-sama berada di kota 1001 umbul. Padahal desa yang memiliki 16 dusun ini sebenarnya berpotensi menjadi lumbung pangan Kabupaten Klaten. Dengan area persawahannya memiliki total mencapai 168 hektar, jauh lebih luas dibandingkan permukiman warga di Desa Majegan yang hanya sekitar 80 hektar atau setengahnya. Namun mereka terbentur biaya yang tak sedikit untuk membuat sumur besar untuk menambah sumber pengairan ladang masyarakat. Kalau irigasi memang kita masih kekurangan irigasi ya, karena kita irigasi mengandalkan dari sumber yang di atas atau di bendungan Pajong. Dari lahan kita itu kita hanya mendapatkan giliran irigasi itu kurang lebih sebulan sekali ya, atau 28 hari sekali. Jadi kurang untuk irigasi yang ada di wilayah kita. Untuk menambah irigasi dari jatah aliran irigasi itu, tentunya kami juga memanfaatkan sumber-sumber mata air kecil yang ada, ataupun juga sumber-sumber irigasi dari sumur-sumur itu. Bagaimana mungkin area persawahan hanya mengandalkan air dari irigasi yang hanya didapat sebulan sekali? Dan ini rupanya yang sudah dirasakan buruh tani Majegan selama bertahun-tahun tanpa ada solusi berarti dari pemerintah setempat. Selain mengalami masalah air, para petani di Majegan juga terkendala dengan banyaknya hama di ladang yang mereka garap untuk komoditas lain seperti jagung dan buah-buahan. Tak jarang, 1 hingga 2 musim yang seharusnya panen raya terpaksa gagal panen lantaran habis dimakan tikus. Kalau kemarin-kemarin itu kendalanya tikus, Mbak. Hama. Iya, hama tikus. Di tempat Bapak sama? Iya, jagung aja kesini rata-rata dimakan tikus. Penanggulangannya gimana itu Pak? Ya gimana, ditanggulangi nggak bisa. Akhir-akhir ini kita masih mengalami kendala hama tikus lah. Kemarin waktu tahun ini kita hampir 1 musim, ada yang 2 musim itu habis. Tampaknya baik petani maupun pemerintah Desa Majegan sudah kewalahan dengan keberadaan hama ini. Tapi ini ya sudah terlanjur, sana sudah dimakan gitu. Berbagai upaya pernah dilakukan, seperti memasang perangkap, tapi belum ada satupun yang benar-benar berhasil. Nah, ini salah satu yang kami temukan, jagungnya sudah dimakan tikus seperti ini, diserang sama hama, dan padahal ini sekitar 1 bulan lagi sudah masuk musim panen. Yang lebih mengenaskan itu di musim panen lalu sekitar 75% petani jagung di Desa Majegan ini gagal panen ya Pak, karena adanya hama ini. Hingga kini permasalahan hama di ladang tak kunjung menuai solusi. Kerugian yang ditaksir akibat gagal panen mencapai lebih dari 200 juta rupiah tiap musimnya. Berkali-kali rakyat merugi. Sudah saatnya dinas terkait mengulurkan bantuan agar permasalahan irigasi dan hama benar-benar bisa ditanggulangi. Ya suruh tahan dulu ada kereta gitu. Tahan dulu ada kereta ya gini saya. Ya pinggir dulu harus maklumin lah gitu. Jika ada daftar deretan pasar ekstrem di Indonesia, Pasar Dupak Magersari ini tentu menjadi salah satunya. Bagaimana tidak, berada nyaris tepat di pinggiran rel kereta api, pedagang dan pembeli harus ekstra waspada dan hati-hati ketika kereta api melintas. Terletak di Jalan Dupak Magersari, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pasar ini juga disebut Pasar Rel Pasar Turi
karena lokasinya yang hanya 650 meter dari stasiun kereta Pasar Turi. Berada di persimpangan dua jalur, kereta yang melintas benar-benar hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Jika kereta lewat, pedagang dan pembeli harus sejenak menghentikan semua aktivitas. Ya suruh tahan dulu ada kereta gitu. Tahan dulu ada kereta ya gini saya. Ya pinggir dulu harus maklumin lah gitu. Karena apa? Bahaya kalau ada sepur, nggak tahu-tahu nanti sepurnya gelombang kan takut juga saya. Keberadaan rel yang tepat berada di tengah pemukiman memang menjadikan pasar ini menjadi sangat strategis. Pembeli tak perlu jauh berjalan kaki untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Buka dari pukul 5 sampai 10 pagi, pasar dilewati kereta 4 kali dari kereta api jarak jauh sampai kereta lokal. Satu atau 2 menit sebelum melintas, para pedagang sudah bersiap diri dan menyiapkan dagangan mereka. Jika tidak, hembusan angin kereta mampu menghamburkan jualan mereka. Ya ada bunyi surena itu sana. Udah minggir saya ya kereta ayo minggir gitu. Ya mabur itu. Jadinya sudah ada sepur saya beresin ditutup. Kadang-kadang itu ya kalau mabur sebentar nggak apa-apa sih. Karena itulah pedagang benar-benar butuh trik untuk menata jualan. Usayahan misalnya, puluhan tahun berjualan sayuran, wanita asli Madura ini tak pernah menata dagangan dengan tinggi lebih dari pinggang orang dewasa. Semakin rendah meletakkan jualan, semakin kecil pula resiko tersambar ataupun terhambur. Nggak apa-apa dibiarin. Kalau terlalu tinggi, dirata no, Mbak. Nggak pernah tinggi, takut. Ketabrak kafe, Mbak. Lantas dari mana asal muasal pasar ini berdiri? Diyakini pasar sudah ada sejak tahun 70-an ketika kawasan Pasar Turi mulai dipadati penduduk. Pada mulanya, aktivitas perdagangan di dekat rel tersebut muncul secara spontan oleh masyarakat sebagai tempat mereka menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah, bahan rumah tangga, serta jajanan. Aktivitas yang sebenarnya ilegal itu sampai kini masih bertahan. Oke, nulis mari, Mbak, semuanya dobrak balik mana, Mbak. Di kandangnya kalau dodol, tetap dodol, Mbak. Sandang pangan sawah, Mbak. Lari semua tutup. Ada PJKA-nya datang semua, tutup semua ini. Takut. Berada di posisi belokan dan dekat dengan stasiun akhir sekaligus awal, kecepatan kereta memang selalu melambat ketika melewati pasar. Meski begitu, resiko terjadinya kecelakaan selalu mengintai para pedagang. Pada 2015 silam, kereta anjlok dari rel. Dulu pernah tapi bukan di sini, sebelah sana. Itu gerbongnya itu nyasar, lewat dari relnya itu. Sebelah sana, rel sebelah sana, meninggal satu. Ada yang meninggal di situ. Langsung nggak boleh? Nggak boleh di itu apa? Kalau dari sini nggak masih bisa. Sebelah sana nggak boleh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, jalur kereta sebenarnya dilarang untuk dipakai selain angkutan kereta api. Tetapi bagi warga Dupak sendiri, pilihan untuk berjualan di pasar memang mereka ambil karena modal yang tipis. Untuk berjualan, mereka hanya perlu membayar sewa Rp3.000 setiap hari. Biaya yang murah itulah yang membuat mereka tetap memaksa untuk bertahan. Enggak tak, sudah biasa. Tambah kalau ada kereta lewat, bunyinya lain, lari semua orang. Itu anjlok. 2 kali sini anjlok. Yang situ sering kalau sebelah. Sampai roboh. Masalah pasar tumpah bukan sekedar persoalan pedagang yang berjualan di bahu jalan, melainkan simpul rumit antara denyut ekonomi dengan ketertiban ruang publik. Secara hukum, keberadaan mereka jelas melanggar aturan, tetapi di sisi lain, pasar tumpah menyediakan barang dengan harga lebih murah karena rendahnya biaya sewa. Di banyak daerah, pasar tumpah telah menjadi tradisi mingguan atau harian yang menghidupkan ekosistem
ekonomi mikro di sekitarnya. Dilema ini tidak akan selesai hanya dengan penertiban paksa atau penggusuran tanpa solusi. Fenomena yang sama pun terjadi di Jakarta. Di tengah kemegahan gedung pencakar langit ibu kota, masih ada sudut tersembunyi yang menampilkan wajah lain kota Jakarta. Salah satunya Pasar Tumpah yang berada di dekat dengan perlintasan rel. Selamat datang di Indonesiaku. Seperti inilah keseharian masyarakat Tambora di Jakarta Barat. Lalu lalang kereta berdampingan dengan aktivitas warga. Titik ini menjadi tempat menyeberang dari Pasar Tumpah Kalianyar dengan pasar tradisional Pos Duri. Dua pasar berdekatan yang dipisahkan oleh perlintasan kereta api. Bu Tarti, ini Ibu kenapa dari pasar Tumpah mau nyebrang ke Nyari paya. Nyari paya? Nyarinya di dalam. Sono nggak ada, adanya sono. Menurut Ibu harganya lebih murah di mana? Yang di dalam apa yang di luar? Di luar. Yang di luar. Selain warga yang berbelanja, perlintasan kereta ini turut dijadikan tempat mencari nafkah. Demi sesuap nasi, mereka rela mengambil resiko yang jauh lebih berbahaya. Abang, udah apal banget ya? Apal. Mana kereta-kereta yang lewat di jalur mana? Ya. Oh gitu. Dari mana tuh taunya Bang? Kan ada dua arah, ada arah sana, arah sana. Ada jamnya. Oh gitu. Cuma sekali. Udah 4 tahun saja lagi. Pasar Tumpah ini mulanya berdiri di tengah rel kereta pada tahun 80-an. Lokasinya kini bergeser ke area bahu jalan, masuk dalam RW 2 Kelurahan Kalianyar. Tetapi penuhnya pedagang membuat sebagian lain tersudut ke pinggir rel kereta. Tak perlu membayar sewa kos, tapi penuh dengan resiko. Salah satunya Lasina yang sudah berjualan selama 15 tahun terakhir. Tapi bukan berarti Lasina gratis menempatkan lapaknya. Dia masih harus membayar iuran dari Rp30 sampai Rp50.000 yang disetor ke pengurus wilayah. Alasannya tentu keamanan. Awal bisa berjualan di sini di pinggir rel gimana, Bu? Boleh cerita nggak? Saya ini aja nyoba-nyoba sendirian di sini. Terus orang-orang mau ikut-ikut nyoba-nyoba di sini. Orang-orang kan baru dapat tempat, saya nggak dapat tempat, jadi terus saya kesini aja lah. Kontrolan. Ada apa, Bu, maksudnya? Ada kontrolan, nggak boleh naik. Tuh. Dari mana? Ini tiba-tiba lagi ngobrol sama Bu Lasina. Ada kontrolan tuh maksudnya petugas datang, Bu? Iya, petugas. Dari mana, Bu? Tahu nih. Bagi Lasinah, Pasar Tumpah menjadi satu-satunya sumber penghidupan baginya. Pendapatannya dalam sehari tak lebih dari Rp100.000. Namun baginya, setiap rezeki adalah nikmat yang wajib disyukuri. Pasar Tumpah yang menjadi tempat Lasinah mencari nafkah sebenarnya tak memiliki dasar legalitas. Namun lokasinya yang berdekatan dengan lalu lintas warga membuatnya jadi pilihan. Meski ekonomi bisa dibilang belum baik-baik saja, bertahannya pedagang Pasar Tumpah tentu karena keberadaan pembeli yang tak berhenti datang. Rata-rata mereka hanya berjualan selama beberapa jam saja. Bang, ada ayam utuh? Ada. Ayam 1 ekor ini ya? Ya. Udah berapa lama berjualan di sini? Hampir 30 tahun. Kenapa katanya di sini terkenal lebih murah daripada di tempat-tempat lain? Kemungkinan penduduk terbanyak di daerah Mari. Oh gitu. Satu, kedua, jadi orang-orang pada senang pada belanja kemari gitu. Tetapi kehadiran Pasar Tumpah ternyata menimbulkan masalah baru. Tak hanya soal ketertiban, keberadaan Pasar Tumpah juga menjadi ancaman untuk kelanjutan pasar tradisional. Contohnya pun terlihat nyata di Pasar Pos Duri. Kondisinya terasa amat berbeda dengan keramaian pasar yang berada di luar.
Saya bertemu Bashir yang sudah berjualan ayam potong sekitar 10 tahun. Dibandingkan dulu sama sekarang itu yang paling terasa perbedaannya itu apa? Ya sekarang ini gimana ya, kayak maksudnya hampir menyeluruh gitu ya, maksudnya model masyarakat ngerasain bahwa dari segi penjualan sekarang menurun lebih parah dibanding COVID. Telah berdiri sejak tahun 1987, denyut nadi Pasar Pos Duri benar-benar memelan selang 2 tahun kemunculan Pasar Tumpah Kalianyar. Dengan kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik, para pembeli pun akan memilih harga semurah mungkin untuk menekan biaya sehari-hari. Karena lebih dekat dari rumah, lagi sepi, pada sepi, udah bayar kontraknya mahal, nggak ada yang belanja. Kasihan ya orang pada belanja keluar. Di luar mah enak nggak bayar kontrakan, di dalam kan bayar kontrakan. Angkut ini belanjaan siapa? Ini yang kresek saya bawa ya, bantu ya. Kondisi ekonomi melemah tak hanya dirasakan para pedagang di pasar. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya dari Pasar Pos Duri juga merasakan hal yang sama. Kalim salah satunya. Menjadi kuli panggul selama puluhan tahun di Pasar Pos Duri, baru kali ini dia merasa pesanannya semakin berkurang. Jika dulu ia sering diminta membantu setidaknya 10 warung, kini mendapat order dari 1 warung pun sudah sangat ia syukuri. Taruh di sini diantar. Upah yang didapat Kalim hanya berkisar 10-15 ribu rupiah. Dalam sehari, ia hanya dapat memperoleh sekitar 60-80 ribu rupiah. Hasil yang tak sepadan dengan tenaga yang ia curahkan. Walau berat, Kalim tidak mempunyai pilihan. Jika hari telah beranjak siang, Kalim pulang ke kontrakannya untuk beristirahat. Tidurnya di sini apa di mana? Di sini kalau malam. Di sini. Kalau yang di dalam? Anak. Ada anak papa. Hanya pelataran teras inilah tempat Kalim beristirahat. Sementara ruang sempit di dalam menjadi kamar tidur yang digunakan bergantian bersama Urip, anaknya. Ini uangnya 30.000 untuk makan sehari saya hari ini. Tariknya dapatnya sekian. Dalam satu hari Kalim harus mengeluarkan Rp120.000 untuk bisa makan berdua dengan anaknya. Belum lagi ditambah biaya sewa kontrakan Rp300.000 per bulan. Tidak ada yang tersisa, semuanya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang itu kondisi pasar lagi sepi, jadi narik saya dapatnya. Sekarang mah nggak kayak dulu-dulu. Dulu kan ramai pasar juga. Sekarang pasar lagi udah mulai sepi. Nggak ada yang dagang, kios-kios pada nganggur, pada kosong. Bapak Presiden, tolongan rakyat kecil. Ya usahanya enak lancar, jangan kayak yang enak-enak yang susah-susah gitu. Yang kayak saya yang udah susah sekali. Kisah Lasimah, Kalim dan para pedagang lain menunjukkan bahwa kita memang tak pernah kekurangan semangat untuk berjuang dalam kondisi serba terjepit. Tak jadi alasan untuk diam, berhenti, dan menyerah. Tetapi, apakah mereka memang harus selalu berdiri sendiri, bahkan terkadang berhadapan pada satu sisi yang berbeda? Semoga tidak.